Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Sidik, NIM 0557497768. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas FKIP Universitas Terbuka Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video praktikum yang dimana video praktikum ini merupakan salah satu tugas yang diberikan dari mata kuliah jaringan komputer atau tugas terakhir dari mata kuliah jaringan komputer. Dan berikut merupakan deskripsi tugas 3 mata kuliah jaringan komputer. Seperti biasa, sebelum kita melakukan proses praktikumnya, kita diwajibkan untuk mempelajari panduan-panduan praktik yang diberikan di aktivitas sebelumnya. Namun di sini dikarenakan saya sudah membaca dan juga mempelajari daripada panduan yang diberikan di aktivitas sebelumnya, jadi kita langsung saja ke praktikum dari setiap soal atau tugas yang diberikan. Di sini saya juga sudah mendownload aplikasi paket tracer atau Cisco paket tracernya, jadi langsung saja ke praktikumnya. Untuk soal nomor 1, di sini buatkan sebuah jaringan sederhana dengan menggunakan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kemudian hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Kita siapkan dulu 4 buah komputernya. Kita tarik. Dan juga 1 buah switch. Setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel. Dan di sini saya gunakan kabel otomatis saja supaya lebih memudahkan. Hubungkan kabel dari PC ke switch. Kemudian komputer 3 dan komputer 4. Nah, setelah itu sebelum kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, kita tunggu dulu kabel ini semua berwarna hijau agar nantinya bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan di sini bisa kita lihat bahwa keempat kabel tersebut sudah berwarna hijau, itu artinya sudah tersambung dengan switch. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memberikan IP address pada setiap komputer agar nantinya bisa saling berhubungan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya, dan terutama bisa dilakukan ping. Caranya kita klik di bagian komputernya, lalu kita masuk pada menu config. Nah, pada bagian path Ethernet ini kita berikan IP address. Untuk pemberian IP address-nya saya gunakan secara berurutan saja supaya nantinya tidak bingung dan tentunya lebih memudahkan. Contohnya kita gunakan 192.168.1.1 untuk PC atau komputer yang pertama. Kemudian kita lakukan juga dengan komputer yang kedua. Pada komputer yang kedua kita lakukan seperti hal yang sama, kita masuk ke path Ethernet lalu berikan IP address 192.168.1.2 untuk PC yang kedua. Kemudian lakukan hal yang sama untuk komputer yang ketiga.
masuk ke bagian config, lalu pada bagian path Ethernet kita berikan IP address 192.168.1.3 untuk komputer 3. Lalu untuk komputer 4 juga kita lakukan hal yang sama, pergi ke menu config, lalu pada bagian path Ethernet kita masukkan IP address yaitu 192.168.1.4. Setelah kita memberikan IP address pada setiap komputernya, untuk selanjutnya kita akan mencoba melakukan ping. Caranya yaitu kita ketikkan di komputernya, lalu masuk ke menu desktop, pergi ke command from. Pada bagian ini kita ketikkan ping dan masukkan IP address dari komputernya. Contoh untuk komputer nomor 1 kita masukkan IP addressnya yaitu 192.168.1.1. Kemudian jika nantinya komputer 1 sudah berhasil terhubung dengan komputer yang lainnya, maka akan memberikan balasan atau jawaban berupa reply. Tapi sebaliknya jika tidak terhubung, maka akan menampilkan balasan RTO. Kita coba enter. Dan untuk komputer 1 sudah berhasil terhubung dan sudah memberikan balasan reply from. Itu artinya untuk komputer 1 sudah berhasil terhubung. Kemudian kita coba untuk komputer 2. Lakukan hal yang sama, ketikkan ping dan masukkan IP address dari komputer 2 yaitu 192.168.1.2. Untuk komputer 2 juga sudah berhasil. Kita coba untuk komputer 3. Ketikkan ping, lalu masukkan IP address dari komputer 3 yaitu 192.168.1.3. Untuk komputer 3 juga sudah memberikan balasan dan juga sudah berhasil. Kita coba untuk komputer yang keempat, yaitu kita ketikkan ping, lalu masukkan IP addressnya 192.168.1.4. Dan komputer 4 juga sudah berhasil. Itu artinya keempat buah komputer tersebut sudah saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dan ini juga menandakan untuk soal nomor 1 kita sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Dikarenakan di sini kita sudah menggunakan 4 buah komputer dan juga 1 buah switch, jadi kita hanya tinggal menambahkan 1 buah server saja. Kita coba letakkan di sini. Setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel. Dan selanjutnya kita berikan IP address untuk servernya. Klik di bagian server, lalu masuk ke config. Pada bagian path Ethernet kita masukkan IP address. Dan di sini dikarenakan angka 1 sampai angka 4 sudah digunakan, jadi untuk server ini kita gunakan angka yang berbeda. Contohnya 192.168.1.5. Kemudian setelah itu kita masuk ke menu service
Dan pada bagian indeksnya kita coba ganti dulu pada kata-kata ini. Kita coba ganti contohnya seperti ini. Server telah berhasil diakses. Artinya, jika keempat buah komputer tersebut bisa mengakses HTTP, maka akan menampilkan seperti ini, yaitu server telah berhasil diakses. Kemudian kita save dan yes. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mengecek apakah 4 buah komputer ini sudah terhubung dengan server HTTP. Caranya kita ketik di komputer 1, lalu masuk ke browser, dan pada bagian URL ini kita masukkan IP address dari servernya, yaitu 192.168.1.5. Dan di sini untuk komputer 1 sudah bisa mengakses atau sudah terhubung dengan servernya. Sini ada tulisan atau balasan, yaitu server telah berhasil diakses. Itu artinya untuk komputer 1 sudah berhasil tersambung dengan servernya. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk komputer yang kedua. Kita klik di bagian komputernya, kemudian masuk pada menu desktop, lalu masuk ke bagian browser. Pada bagian URL ini kita lakukan hal yang sama, masukkan IP address dari servernya, yaitu 192.168.1.5. Kemudian enter. Dan untuk komputer yang kedua juga sudah berhasil. Di sini sudah menampilkan balasan server telah berhasil diakses. Artinya untuk komputer yang kedua ini sudah berhasil tersambung dengan servernya. Kemudian kita coba untuk komputer yang ketiga. Kita lakukan hal yang sama, klik di bagian komputernya, lalu pada bagian desktop kita masuk ke halaman browser. Pada bagian URL-nya kita masukkan IP address dari servernya, yaitu 192.168.1.5. Kemudian enter. Dan untuk komputer 3 juga sudah memberikan balasan, yaitu server telah berhasil diakses. Artinya untuk komputer yang ketiga juga sudah berhasil tersambung atau bisa mengakses HTTP dari servernya. Kita lakukan juga pengecekan dari komputer yang keempat. Klik di bagian komputernya, lalu kita pergi ke menu desktop, lalu akses atau masuk ke browser. Pada bagian URL kita masukkan juga IP address dari servernya, yaitu 192.168.1.5. Dan untuk komputer yang keempat juga sudah memberikan balasan, yaitu server telah berhasil diakses. Itu artinya untuk komputer yang keempat juga sudah berhasil mengakses HTTP dari servernya. Dan itu artinya keempat buah komputer tersebut
sudah berhasil mengakses HTTP melalui server. Kemudian untuk tugas soal nomor 2 sudah berhasil. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, dikarenakan di sini kita masih menggunakan 4 buah komputer dan juga 1 buah server, jadi kita hanya tinggal menambahkan 1 buah server DNS saja. Kita coba tarik, taruh di bagian sini, kemudian kita sambungkan menggunakan kabel. Setelah itu, kita akan memberikan IP address untuk server DNS-nya. Kita double klik di bagian server DNS. Kemudian pada menu config, kita fast Ethernet, kita berikan IP address-nya. Dan dikarenakan untuk ke-5 buah IP address sudah digunakan, jadi untuk yang ini kita buat juga secara berurutan, yaitu 192.168.1.6. Kemudian setelah itu pada bagian service kita on-kan dulu. Pada bagian service kita masuk ke DNS. Kita on-kan dulu server DNS-nya, lalu kita akan merecord sebuah domain. Di sini kita bebas ya, mau memasukkan domain apa saja. Cuman di sini kita contohkan di sini saya contohkan irfansidik.com. Kemudian pada bagian address ini kita masukkan IP address dari server HTTP ini, yaitu 192.168.1.5. Kemudian add. Dan di sini sudah tertulis sebuah recordnya, yaitu irfansidik.com. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengubah DNS dari setiap komputer ini menggunakan DNS dari servernya. Kita klik di bagian komputer 1, lalu masuk ke bagian setting. Pada DNS server ini kita masukkan IP address dari DNS servernya, yaitu 192.168.1.6. Ini semua sama untuk komputer yang lainnya. Kita coba di komputer 2, klik di bagian komputer 2, pada bagian setting, dan kita masukkan untuk DNS servernya, kita masukkan dari IP address DNS server. Komputer 3, kemudian komputer 4. Masuk ke menu config, lalu pada bagian DNS server kita masukkan IP address dari DNS servernya. Kemudian setelah itu kita akan mencoba mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Untuk komputer 1 kita coba cek, klik di bagian komputer, lalu masuk ke bagian desktop, kita masuk ke browser.
Nah, pada bagian URL ini kita masukkan domain yang sudah kita buat tadi, yaitu irfansidik.com. Nah, untuk komputer 1 sudah bisa mengakses HTTP melalui DNS karena di sini sudah memberikan balasan, yaitu server telah berhasil diakses. Kemudian kita coba untuk komputer 2. Klik di bagian komputer 2. Masuk ke menu desktop, lalu akses browser. Kita masukkan juga domain yang sama pada bagian URL ini, yaitu irfansidik.com. Untuk komputer 2 juga sudah berhasil. Kita coba pada komputer yang ketiga. Klik di bagian komputer 3, lalu masuk ke menu desktop, masuk ke browser. Pada bagian URL ini kita masukkan domain yang sudah kita buat tadi. Dan untuk komputer yang ketiga juga sudah berhasil diakses. Kemudian kita coba untuk komputer yang keempat. Lakukan hal yang sama, klik di bagian komputer 4, lalu pergi ke menu desktop dan masuk ke browser. Untuk komputer 4 juga kita lakukan hal yang sama, yaitu pada bagian URL kita ketikkan domain dari yang sudah kita buat tadi. Dan untuk server atau komputer yang keempat juga sudah bisa mengakses daripada DNS server. Itu artinya sampai sini kita sudah berhasil melakukan atau menyelesaikan untuk tugas nomor 3. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Kita lihat di sini terdapat 2 buah switch, 2 buah komputer, dan juga 3 buah server. Kita siapkan dulu komponen-komponennya.
Setelah itu kita akan mengatur atau memberikan pengaturan dari setiap jaringannya agar jaringan yang ada di bawah bisa tersambung dengan jaringan yang ada di atas. Dan di sini sebelum kita memberikan IP address pada setiap komponennya, sebelumnya kita cek dulu ini kabel FA0/0 adalah jaringan untuk jaringan bawah, dan FA0/1 adalah jaringan untuk yang di atas. Kita berikan IP address-nya terlebih dahulu dengan cara klik di bagian routernya, lalu pada menu config. Di sini FA0/0 untuk jaringan bawah dan FA0/1 adalah untuk jaringan atas. Untuk FA0/0 kita on-kan dulu port statusnya, lalu berikan IP address. Contohnya di sini saya gunakan 192.168.10.1. Kemudian untuk FA0/1 juga lakukan hal yang sama, yaitu on-kan dulu port statusnya. Untuk IP address-nya kita pakai 192.168.20.1. Kemudian kita on-kan dulu port statusnya, dan sebelum kita menunggu kabel ini berwarna hijau, kita bisa mengganti server ini dengan tulisan-tulisan yang kita butuhkan. Contohnya di sini kita kasih nama ilkom.com. Untuk yang ini pendilkom.com. Yang ini DNS server. Berikutnya kita akan berikan IP address pada setiap komponen tersebut, jaringan tersebut, agar nantinya bisa diakses. Yang pertama kita mulai dari DNS servernya. Double klik di bagian DNS server. Lalu pada bagian ini kita masuk ke pas Ethernet. Berikan IP address untuk DNS servernya. Di sini saya gunakan 192.168.20.4. Kemudian kita masuk ke menu setting. Untuk default gateway-nya kita masukkan dari alamat IP dari switch-nya, yaitu 192.168.20.1, dan DNS servernya masukkan DNS server yang tadi 192.168.20.4. Kemudian yang kedua untuk ilkom.com. Lakukan hal yang sama. Klik di bagian ilkom.com. Pada menu config kita masuk ke pas Ethernet. Untuk IP address-nya buat secara berurutan.
192.168.23. Setelah itu masuk ke menu setting, pada default gateway-nya sama masukkan dari alamat dari switch-nya, yaitu 192.168.20.1. Kemudian DNS servernya masukkan DNS server dari DNS server yang ini, yaitu 192.168.20.4. Kemudian pada bagian indeks HTML-nya kita coba rubah dulu. Untuk bagian yang ini kita ganti tulisannya agar nantinya bisa menandakan apakah komputer atau komponen tersebut bisa berhasil diakses atau tidaknya. Di sini saya coba ilkom.com berhasil diakses. Kemudian kita save. Lalu untuk selanjutnya pemberian IP address untuk komputer. Masuk ke menu config, lalu pas Ethernet. Untuk pas Ethernetnya ini kita masukkan 192.168.20.2. Setelah itu masuk ke menu setting, default gateway-nya sama masukkan default IP address dari switch 192.168.20.1. Kemudian untuk DNS servernya masukkan DNS server yang tadi, yaitu 192.168.20.4. Sampai sini kita sudah selesai memberikan alamat IP atau IP address untuk jaringan yang ada di atas. Selanjutnya kita masuk ke berikutnya, kita berikan IP address untuk jaringan yang ada di bawah. Kita mulai dari PC-nya, klik di bagian PC, lalu ada menu config, kita masuk ke fast Ethernet dan masukkan IP address-nya. Untuk jaringan yang bawah tadi yaitu kita gunakan angka 10 untuk membedakan jaringan dengan jaringan yang ada di atas. Berarti 192.168, kemudian 10, kemudian 2. Setelah itu masuk ke bagian setting, default gateway-nya kita masukkan switch yang bawah, yaitu 192.168, kemudian 10.1. DNS servernya, kemudian untuk DNS servernya masukkan DNS server dari yang ini, yaitu sama seperti yang sebelumnya, 192.168.20.4. Kemudian lanjut untuk pendilkom.com. Double klik di bagian pendilkom.com, lalu masuk ke config. Pada bagian pas Ethernet berikan IP address 192.168.10.3.
Kemudian masuk ke bagian setting. Di bagian setting, pada default gateway kita masukkan alamat dari switchnya 192.168.10.1. Untuk DNS servernya sama menggunakan DNS server yang telah kita buat tadi 192.168.20.4. Kemudian pada bagian service kita rubah dulu indeks HTML-nya. Sini kita ganti kata-kata yang ini jadi pendilcom.com berhasil diakses. Kemudian save. Lalu kita akan merubah pada bagian DNS servernya agar nantinya antara jaringan yang atas dengan jaringan yang bawah bisa saling terhubung. Caranya masuk ke server DNS, lalu pada bagian service ini kita masuk ke DNS-nya. Kita akan record sebuah nama yaitu ilkom.com. Dan untuk addressnya masukkan alamat address dari servernya yaitu 192.168 kemudian 20 kemudian 3 add. Yang kedua adalah pendilcom.com. Pada bagian addressnya masukkan alamat IP address dari servernya 192.168.10.3. Dan di sini untuk ilkom.com dan juga pendilcom.com sudah berhasil direcord. Selanjutnya kita jangan lupa on-kan dulu DNS servernya. Setelah seperti ini, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dari setiap jaringan. Untuk berikutnya, kita akan melakukan pengujian dari setiap jaringan apakah bisa terhubung dengan jaringan yang lain atau jaringan yang atas dengan jaringan yang bawah atau sebaliknya. Yang pertama, ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Pertama, kita klik di bagian PC 0. Setelah itu, masuk ke menu desktop dan command from. Ping, kita lakukan ping. Masukkan IP address dari PC 1 192.168.10.2. Di sini untuk proses ping dari PC 0 ke PC 1 sudah memberikan jawaban atau reply, artinya untuk PC 0 sudah berhasil terhubung dengan PC 1. Kemudian yang kedua, ping dari komputer PC 1 ke PC 0 dan pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Klik di bagian PC 1. Kemudian masuk ke menu desktop, command from, dan lakukan ping. Juga masukkan IP address dari alamat atau IP address dari PC 0 yaitu 192.168.20.2.
untuk proses ping dari PC 1 ke PC 0 pun sudah memberikan jawaban, sudah di reply. Itu artinya antara PC 1 sudah bisa terhubung dengan PC 0 dan juga PC 0 pun sudah bisa terhubung dengan PC 1. Kemudian untuk selanjutnya nomor 3 yaitu buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Masuk lagi ke PC 1. Kemudian kita masuk ke browser. Kemudian pada bagian URL ini kita ketikkan ilkom.com. Lalu enter. Nah, di sini sudah memberikan jawaban untuk ilkom.com sudah berhasil diakses. Kita lanjut untuk nomor 4 yaitu buka web browser, akses pendilkom.com dari PC 0 dan pastikan halaman pendilkom.com harus terbuka. Masuk ke PC 0, klik di bagian PC 0, lalu masuk ke browser. Nah, pada bagian URL ini kita masukkan domain dari pendilkom.com. Dan untuk pendilkom.com pun sudah berhasil diakses. Dan mungkin ini menandakan bahwa untuk soal nomor 4 kita sudah berhasil juga untuk melakukan praktikumnya. Dan alhamdulillah dari soal nomor 1 sampai nomor 4 sudah selesai dipraktikkan dan semuanya berhasil. Mungkin itu saja materi praktikum dari saya. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, dan juga harapan besar bisa diberikan feedback agar saya bisa terus mengembangkan skill dan juga memperbaiki setiap kesalahan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.